Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Sheila Aulia, dan di sini kita akan belajar lagi nih teman-teman dengan materi record dan juga pointer. Langsung aja kita masuk ke teori terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada pengertian dari record dan juga pointer itu sendiri. Pertama, dari record ya teman-teman. Record atau rekam merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data berbeda, tetapi bisa saling terkait. Dalam bahasa pemrograman, record ini sering disebut sebagai struktur atau kelas. Terus yang kedua itu ada pointer atau penunjuk. Ini adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari suatu data dengan petunjuk. Jadi di sini kita bisa mengakses dan juga memanipulasi data secara tidak langsung. Simpel lagi nih teman-teman. Jadi record itu uh, adalah sebuah template yang menyimpan properti-properti dan juga pointer itu adalah gimana kita bisa pakai template tersebut. Nanti aku akan jelaskan ya di codingan supaya teman-teman juga bisa lebih ngerti. Kita masih ke teori dulu nih teman-teman. Terus kenapa sih kita harus pakai record dan juga pointer? Pertama, teman-teman, dengan menggunakan record dan pointer itu akan lebih mengefisiensi memori karena kita akan membuang data-data yang nyampah yang nggak perlu dan kita kan udah ada template yang ada nih jadi kita cuma fokus ke data yang dari template itu aja. Terus yang kedua adalah kemudahan serta fleksibilitasnya dalam mengelola data. Jadi di sini tuh karena dia lebih terstruktur ya, jadi akan lebih mudah untuk mengaksesnya, juga mengelola data-datanya. Kita langsung aja ke praktek ya teman-teman. Cukuplah teorinya udah pusing nih. Kita akan coba untuk praktek codingnya. Jadi di sini case itu ada apa ya? Ada sekumpulan mahasiswa, salah satunya adalah si Andi ini yang baru mau daftar jadi mahasiswa baru teman-teman. Di sini kita harus mengumpulkan daftar mahasiswa menggunakan record dan juga pointer. Salah satunya di sini adalah Andi, dia itu umur 22 tahun dan dia memilih prodi Game Tech. Kita akan coba mengaplikasikannya dengan record dan juga pointer ya teman-teman. Di sini aku udah buka Visual Studio Code dan jadi sudah aku jalankan juga codingannya. Di sini kita akan mulai mengerjakan menggunakan record dan juga pointer. Jadi untuk kita pertama akan bikin recordnya dulu atau template-nya dulu ya teman-teman. Untuk template ini kita akan buat menggunakan function teman-teman. Jadi akan kita membahas baru ya. Berarti boleh deh mas coba. Jangan nih mahasiswa aja. Terus apa aja nih yang harus ada di mahasiswa itu? Pertama ada nama, lalu ada umur, sama ada prodi ya. Iya ada prodi. Oke, terus nggak perlu aku jelasin lagi kali ya. Maksudnya itu apa? Mahasiswa itu apa? Nama prodi itu apa? Intinya ya maksudnya itu ya function, mahasiswa nama functionnya, dan ini adalah parameter. Nah, di sini kita akan menginisiasi properti dari mahasiswa ini atau ini kan record ya, teman-teman. Ini tuh kita lagi bikin record teman-teman. Kita akan isi nih di template ini tuh harus ada apa aja sih. Jadi di mahasiswa itu harus ada apa aja sih? Harus ada nama, umur dan juga prodi. Maka kita akan buat di titik nama sama dengan nama. Lalu selanjutnya ada di titik umur sama dengan umur. Terus terus terakhir di titik prodi sama dengan prodi. Nah, ini adalah cara kita untuk apa ya, menginisiasi teman-teman, menginisiasi properti-properti apa aja sih yang harus ada di template mahasiswa ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, tadi sebelum kita bikin bisnis ini, kita menaruh properti, dia bentuknya masih function teman-teman. Dia masih berbentuk fungsional seperti kita gunakan sebelum-sebelumnya. Tapi setelah kita tambahkan properti, nama, umur, dan juga prodi, dia berubah menjadi apa ya, menjadi hijau nih. Ini maksudnya dia kayak sudah menjadi suatu struktur yang baru nih, suatu template struktur yang baru. Nah sekarang gimana nih cara kita buat pakai template ini? Bagaimana cara kita pointer dari template ini? Caranya gini teman-teman. Jadi misalkan kita mau bikin data mahasiswa yang pertama, berarti mahasiswa satu. Caranya itu kita di sini di keywordnya itu ada new, itu baru kan. Nah kita akan membuat new mahasiswa. Terus kita buka kurung apa aja yang dibutuhkan. Dia butuh nama, umur, sama prodi.
Oke, tadi dulu tuh yang masih ada di sini. Ada Andi, namanya itu Andi. Dia umurnya itu 22 tahun. Lalu dia memilih prodi game tech. Oke. Ini adalah mahasiswa pertama. Kita akan buat 3 mahasiswa deh. Terus mahasiswa kedua namanya itu Rina. Rina itu umurnya 20 tahun dia. Tapi dia memilih prodi penyiaran. Terus selanjutnya mahasiswa yang ketiga namanya itu Eko. Eko ini dia 21 tahun. Dia memilih program studi periklanan. Nah, sekarang kita udah buat data-data barunya menggunakan template yang udah kita buat. Nah, data-data ini kemudian kita akan taruh di satu variabel array. Oke, kita akan bikin variabel array namanya itu berarti mahasiswa baru ya. Tadi kita mau data mahasiswa baru nih. Terus kita pakai kurung kotaknya, tinggal kita masukin deh. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan juga mahasiswa 3. Oke, udah kayak gini, apakah bisa langsung dijalankan? Coba nih kita jalankan. Right, mahasiswa baru. Nah, hasilnya akan kayak gini. Bisa sih. Cuma kalau hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, karena ingat gak sih aku pernah bilang kalau misalkan kita punya data yang banyak, kita nggak akan bisa langsung nyetak kayak gini. Tapi kita harus menggunakan yang namanya for loop. Ingat gak for loop yang perulang-perulangan itu loh, teman-teman. Nah, jadi kita nggak bisa nih kalau untuk mencetaknya seperti ini. Kita harus menggunakan for terlebih dahulu nih. Karena jumlah datanya itu lebih daripada 1. Jadi kita akan bikin for loop for. Seperti biasa kita inisiasi dulu nih, let i hingga 0 atau apa ya, hitungan awal untuk inisiasinya. Terus kita bikin kondisinya itu kalau misalkan i lebih kecil daripada panjang mahasiswa baru. Oke. Terus increment plus. Alright, terus kita akan bikin cetakan ini atau printoutnya. Di sini kita akan kita akan ada satu yang baru teman-teman. Jadi kita bakal nge-print atau menampilkan string atau apa ya namanya? Ini tuh apa sih namanya? String ya teman-teman ya. String kata-kata sekaligus dengan variabel. Caranya itu kita akan menggunakan bukan kutip lurus saja ini teman-teman. Tapi kita akan menggunakan kutip miring. Kalau misalkan teman-teman di laptop teman-teman mungkin berbeda, tapi di laptop aku itu dia di bawah escape kan teman-teman bisa dilihat. Dia ada kutip yang miring kayak gini nih. Nah ini kita harus menggunakan ini atau itu nggak akan berfungsi teman-teman. Kita akan ini dulu ya, ada nama. Terus cara mengaksesnya itu adalah menggunakan dolar. Terus kita buka huruf awal teman-teman. Kalau misalkan sudah biru berarti ini benar teman-teman bakal tercetak datanya. Kita tulis mahasiswa baru. Terus kita kurung i. Terus apa nih yang mau kita cari? Nama. Oke. Aku jelaskan ya teman-teman. Tadi kan aku udah bilang kalau misalkan kita tuh mau mengakses variabel bersamaan dengan kata-kata atau string teman-teman. Nah, cara itu seperti ini teman-teman. Jadi kan kalau misalnya mungkin kita mau nge-setup variabel dan juga string yang biasa-biasa aja, yang nggak kesimpan di suatu array yang nggak apa ya, yang nggak punya template lah pokoknya kan. Kalau ini dia ada template-nya ya, ada propertinya ya kayak gini nih dari sini. Jadi dia harus kayak gini. Kalau misalkan dia cuman mau cetak kayak gini doang mah nih, ini bisa saja teman-teman ya kayak cetak biasa aja. Misalkan ini mahasiswa terus tambah begini. Nah ini sebenarnya bisa aja teman-teman. Cuman kita nggak mau teman-teman akses kayak gini karena juga dia kan punya propertinya masing-masing ya teman-teman ya. Nah cara itu seperti ini teman-teman. Jadi dia ada, oh ya sorry kita kurang tambahin dokumen wartawan-nya. Nggak kelihatan dong kalau nggak ada dokumen wartawan-nya. Oke, kurung, terus kita masukin deh. Nah, dia jadi keluar nih teman-teman.
tercetak nih. Jadi namanya itu cara mengaksesnya kita harus pakai dolar, terus kita buka kurung kurawal, terus kita masukkan nama variabel penampungnya atau arraynya, variabel arraynya, terus kita pakai apa nih namanya ini kurung kotak i, maksudnya apa? Jadi kita mencetak sesuai dengan apa ya perulangan yang sudah dibuat. Jadi misalkan mahasiswa baru perulangan ke 0, berarti kan dia akan mencetak Andi. Terus dia akan mencetak namanya Andi. Terus dia perulangan ke-1, dia akan mencetak Reina. Perulangan kedua, dia akan mencetak Eko. Jadi kayak gini teman-teman. Ini nama udah nih. Sekarang kita mau mencetak apa nih? Umur. Sama juga sih teman-teman, kita copy aja ya biar cepet ya. Umur kurang jadinya juga jangan lupa diganti umur ya teman-teman ya. Terus satu lagi apa namanya? Prodi. Alright. Prodi. Oke. Ini udah nih teman-teman. Kita review kali ya. Set, kelihatan ya. Jadi ada bagian nih. Yang pertama, data yang pertama nih, kita sesuai apa enggak nih? Pertama itu adalah namanya Andi. Umur dia 22 tahun, dia dari Prodi Gemtek. Betul ya teman-teman? Terus yang kedua, dia namanya Rina nih. Rina ini dari umur 20 tahun, dia dari Prodi Penyiaran. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah Eko. Si Eko ini umur 21 tahun, terus dia juga dari Prodi Periklanan. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan aku pengen mengakses apa namanya namanya doang nih, namanya Andi doang nih misalkan. Kita bisa mengakses ini di luar dari looping ini teman-teman. Jadi tinggal dicetak di luar aja. Set, terus ini tuh, terus kita titik nama. Oke, langsung kelihatan ya teman-teman. Ini emang ini sih, tapi ini adalah nama yang dicetak ya teman-teman. Nama bersama yaitu Andi. Oke, teman-teman kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan terkait materi record dan juga pointer. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.